Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Kusaini, saya dari Universitas Nurdin Hamzah Kota Jambi. Kali ini saya akan menyelesaikan sebuah data sampel dengan metode SMART untuk mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Sebuah data sampel, seseorang ingin membeli laptop dengan data sebagai berikut. Untuk kriterianya ada brand, prosesor, hard disk, RAM, dan harga beli. Dan ada subkriteria. Untuk brand ada internasional dan nasional dengan bobot 100 dan 50. Untuk subkriteria ada tinggi, sedang, dan rendah. Untuk bobotnya 100, 75, dan 50. Dan begitu juga seterusnya seperti yang di tabel. Selanjutnya untuk alternatif. Di sini saya buat untuk alternatif itu ada merek Acer dengan brand internasional, prosesornya sedang, harddisknya besar, RAM-nya kecil dengan harga beli sedang. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di tabel penyelesaian di bawah ini. Untuk tabel penyelesaian dengan alternatif merek Acer dengan brand internasional, prosesornya sedang, untuk harddisknya besar, untuk RAM-nya itu kecil, dan untuk harga beli itu sedang. Di sini kita bisa lihat di utility-nya. Utility-nya ini adalah 100. Kita bisa melihat di bobot. Untuk subkriteria internasional dengan bobotnya 100. Sini bisa kita lihat bobotnya 100. Dan untuk sedang dengan kriteria prosesor sedang itu utility-nya 75. Selanjutnya ada hard disk dengan input subkriteria besar dengan bobot 100. Selanjutnya ada input RAM, input kriteria RAM dengan utility-nya dengan inputnya kecil dan utility-nya 50. Selanjutnya ada harga beli dengan inputnya sedang. Di sini kita bisa lihat di subkriteria. Untuk sedang nilai bobotnya 75. Terus kita masukkan di utility 75. Selanjutnya untuk normalisasi, kita bisa lihat di sini normalisasi itu dari bobot WJ dikali dengan total bobot WJ. Maksudnya itu ini bobotnya ini misalnya brand itu 10%, dan untuk seluruh total bobot WJ itu kita totalin total bobot WJ 10, 30, 15, 15, dan 30, maka hasilnya adalah 100. Oke, sama dengan 10 ditambah 30 ditambah 15 ditambah 15. Oke, maka hasilnya 100. Selanjutnya di sini kita bisa inputkan sama dengan untuk brand dengan normalisasi bobot WJ-nya 10. 10 dibagi dengan total bobot WJ itu sama dengan 100. 10 dibagi 100, maka hasilnya 10. Maksudnya 0,1. Dan begitu juga seterusnya dengan prosesor bobotnya 30. Bobotnya 30 dibagi dengan total bobot sama dengan 100. Dan hard disk sama dengan 15 dibagi 100. Oke, selanjutnya untuk hasil. Untuk hasil adalah utility dikali normalisasi. Utility dikali normalisasi. Contohnya seperti ini. Sama dengan utility dikali normalisasi sama dengan 10. Begitu juga seterusnya untuk prosesor, hard disk, RAM, dan harga beli. Sama dengan 75 dikali normalisasi. Maaf, salah.
begitu juga seterusnya. Dan untuk hasil akhir sama dengan total dari keseluruhan hasil ini. Oke, contohnya seperti ini. Langsung saja zoom sama dengan, oke, maka hasilnya 77,5. Begitu juga seterusnya, misalnya seperti ini untuk nama mereknya Asus dengan brandnya Asus International. Maaf, prosesornya tinggi, sedang, besar, mahal. Oke, selanjutnya kita mencari nilai utility-nya. Untuk nilai utility-nya dengan brand internasional sama dengan 100. Untuk prosesor tinggi sama dengan 100. Untuk hard disk sedang dengan nilai 75. Hanya untuk RAM besar, nilai bobotnya 100. Untuk harga beli mahal, nilai bobotnya 50. Oke, selanjutnya kita mencari nilai normalisasi sama dengan bobot 10% dibagi total bobot 0,1. Ini harus 0,10, nanti kita ubah. Untuk prosesor 30 dibagi 100. Untuk hard disk 15 dibagi 100. Untuk RAM 15 dibagi 100. Harga beli 30 dibagi 100. Oke, kita setting jadi number aja. Oke. Selanjutnya kita mencari dari nilai hasil sama dengan utility dikali normalisasi. Oke, sama dengan 10. Oke, ini kita langsung aja biar cepat. Oke, sama dengan zoom. Oke, hasil akhirnya kita dapat sekian. Oke, ini sudah saya selesaikan semua. Maka hasil akhirnya sudah didapat. Untuk hasil akhirnya untuk brand merek Acer 77,5, untuk Asus 81,25, untuk Lenovo 73,75, untuk ASIO 83,75, dan untuk HP 66,25. Jadi dari hasil tabel penyelesaian yang kita buat, maka untuk nilai yang tertinggi, hasil akhir yang tertinggi adalah untuk ASIO. Kenapa dia lebih tinggi hasilnya? Karena di sini dia memiliki harga yang relatif lebih murah. Namun untuk brandnya itu brand nasional, brand lokal dengan bobot utility-nya 50. Jadi di sini kalau ingin membeli laptop maka didapatlah ini dengan laptop ASIO dengan prosesor yang tinggi, hard disk yang sedang, RAM-nya kecil, dengan harga relatif lebih murah. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.